مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام محمد الفضلي وصيب شرحها Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Dalil ya. Kemarin membahas tentang wujud. Wajib tiap-tiap orang Islam mengimani Allah bersifat wujud. Allah itu adanya wajib, wujudnya wajib. Wujud yang wajib itu maknanya wujud yang tidak pernah tiada. Wajib itu malah yatasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar di akal tiadanya, itu namanya wajib. Kalau adanya Allah itu wajib, berarti adanya Allah itu tidak tergambar tiadanya. Jadi Allah itu di pikirannya manusia itu selalu hanya tergambar adanya. Itu namanya ada yang wajib. Nggak bisa akal menggambarkan Allah itu tiada, itu nggak bisa. Seperti kamu mau menggambarkan benda itu tidak menempat, itu nggak bisa, nggak ada, gambarannya nggak ada. Tuhan tiada, itu gambarnya nggak ada, di pikiran itu nggak ketemu. Kalau ada, kok saya bisa nemu Tuhan tiada, hukumnya apa Tuhan tiada? Ya boleh-boleh saja. Oh berarti akalnya soak gitu. Akalnya nggak normal. Apalagi kok sampai ngomong Tuhan itu tiada, nggak ada Tuhan. Wah ini super soak sudah.
Nah, adanya Allah itu menjadi sifat nafsiyah atau adanya Allah itu menjadi dzatiyah, itu adalah pembicaraan ulama mutakallimin. Andai saja kita itu tidak mengetahui, bagaimana hukumnya? Tidak berdosa. Artinya kita nggak tahu wujud itu sifat nafsiyah atau sifat dzati, atau sifat nafsiyah atau zat, maka tidak tahunya kita tentang keadaan wujud, derajatnya wujud, ini tidak menjadi kurangnya kita tentang iman kita kepada adanya Allah. Yang wajib kita iman Allah itu ada, adanya wajib. Adapun adanya Allah itu menjadi sifat nafsiyah ataupun adanya Allah itu dzati, maka itu perluasan dari pembicaraan orang-orang mutakallimin. Terus selanjutnya kita bicara dalil. Apa dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa dalilu ala wujudihi ta'ala, dan dalil atas adanya Allah, adanya Tuhan pencipta alam semesta. Apa dalil adanya dia? Dalil adanya Allah, dalil adanya Tuhan adalah hudutsul alam, barunya alam. Ai wujuduhu ba'da adam. Yang namanya baru itu sesuatu yang adanya ini ada, itu didahului tadinya tiada. Sesuatu yang tiada kemudian jadi ada, namanya perkara baru. Jadi baru itu jangan digambarkan yang baru, yang keluar dari toko, bukan. Itu baru secara adat namanya, masih plastikan begitu, segel, masih baru. Artinya yang keluar dari toko, bukan. Baru itu segala apapun yang tadinya nggak ada terus menjadi ada, namanya baru. Nah, barang baru itu menjadi bukti adanya pencipta. Tidak mungkin barang baru itu nongol sendiri. Ini akalnya orang sehat, tapi akalnya orang sehat tidak akan menerima kalau barang baru itu diciptakan. Barang baru itu pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin nongol dengan sendirinya. Lah, kalau nongol sendiri bagaimana? Oh ya, berarti nanti apa? Kalau ada yang meyakini, ya bisa saja ada alam ini nongol sendiri. Nah, ini nanti panjang ini. Kalau alam itu bisa nongol sendiri, nanti juga bisa tidak ada sendiri. Kacau ini. Ini nongol sendiri bisa, nggak ada sendiri. Nah, kapan dia akan nongol, kapan dia akan tiada, yang nentuin siapa gitu loh. Apa yang nentuin dirinya sendiri, atau ada yang lain yang nentuin? Ini nggak mungkin seseorang itu bisa menentukan waktu adanya sendiri dan waktu tiadanya sendiri, nggak bisa. Artinya banyak orang pingin panjang hidup, cekik-cekik mati, minta sambungan nyawa nggak bisa. Artinya dia tidak bisa menentukan kapan dirinya akan tiada. Kalau dia nggak bisa nentuin kapan dirinya tiada, berarti kemunculannya bukan karena dirinya sendiri. Jadi alam ini pasti diciptakan, barang baru itu pasti diciptakan. Perkara yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti diciptakan. Jadi kalau kamu kok melihat ada sesuatu yang baru yang muncul pada diri kamu, itu mesti diciptakan, dan yang menciptakannya hanya Allah. Jangan
menuduh penciptanya selain Allah. Kalaupun kamu ngomong penciptanya itu selain Allah, maka itu makna majas, jangan makna hakikat. Ente habis ngopi nggak bisa tidur, ini kenapa nggak tidur? Tadi ngopi nih, jadi nggak bisa. Itu majas, nggak bisa jadi hakikat. Kalau itu jadi hakikat, kamu syirik, kamu salah mengenali Allah. Apapun perkara baru yang muncul pada diri kamu, penciptanya pasti Allah. Keluar jerawatnya, duh ini mah ngebet katanya. Terus nuduh yang lain, terus keluar sesuatu uban, ini kena pikirannya. Ini boleh ngomong begitu, tapi maknanya majas. Kalau sampai kamu yakini itu, ya ini gara-gara ini, kalau enggak ini saya enggak begini, maka kamu sama saja mengatakan ada perkara baru tapi tidak diciptakan oleh Allah. Nah, selain Allah itu semuanya baru. Maknanya selain Allah itu perkara yang diciptakan. Hanya Allah zat yang wajib wujudnya. Hanya Allah zat yang tidak diciptakan. Selainnya Allah pasti diciptakan. Nah, selainnya Allah itu pasti baru. Nah, kalau selainnya Allah itu pasti baru, maka barang baru itu tidak bisa menciptakan barang baru lainnya, begitu loh. Mana ada barang baru bisa bikin barang baru yang lain? Nggak ada. Nggak ada estafet, nggak ada. Ini ada Tuhan diwariskan gitu. Ini warisannya Tuhan apa? Atau titisan Tuhan. Kalau ada makhluk kok bisa menciptakan yang lain, itu anggapan yang keliru. Kamu salah paham, kamu salah nuduh, itu fitnah. Fitnah luar biasa. Artinya kamu menuduh ada makhluk bisa memunculkan sesuatu yang lain. Jadi boleh ngomong seperti itu kalau hanya majas. Nah, terus alam. Jadi alam ini baru. Alam itu isinya apa? Alam itu isinya apa aja? Isinya jirim dan a'rad. Alam itu isinya cuma dua. Jangan salah paham. Kalau namanya banyak, langit, bumi, matahari, awan, upil kamu juga alam. Namanya banyak. Namanya. Tapi isinya cuma dua, jirim sama langit, jirim a'rad, matahari, jirim a'rad, bulan, jirim a'rad, kamu, jirim a'rad, meja, jirim a'rad. Semua alam ini isinya terdiri dari dua perkara, jirim dan a'rad. Jirim itu apa? Jirim itu seperti benda. Setiap benda, baik itu benda padat, benda cair, benda gas. Yang enggak gas, ada enggak? Enggak cair, enggak gas, enggak padat, ada enggak? Apa? Kentut gas. Kentut angin kan, gas. Cahaya. Nyawa. Ini gas apa? Padat bukan, cair bukan, gas juga, tapi juga termasuk benda gitu loh. Jadi kalau di sekolahan dulu belajar cuma 3,
Ini karena ukuran yang kelihatan mata, yang biasa ditemukan. Tapi ketika mau diteliti nanti, segala apapun yang ada di alam semesta ini pasti isinya jirim dan a'rad. Mau itu di atas, mau di bawah, mau di mana saja pasti terdiri dari dua. Dan dua itu jirim dan a'rad, berarti ada bendanya. Benda itu namanya kata ganti dari jirim. Bahasa tauhidnya jirim, bahasa ilmu kalam jirim, bahasa umumnya namanya benda. Kalau bahasa sekolahnya namanya zat. Sekolah namanya zat. Kalau kamu belajar ilmu kimia, ilmu fisika, biologi, itu ada namanya zat. Zat itu apa? Ya sesuatu yang berdiri sendiri, namanya zat. Benda itu apa? Benda itu sesuatu yang berdiri sendiri, namanya benda. Gambarkan dengan bahasa sekolah namanya zat. Kalau kita mau ngertiin zat itu sama benda sama enggak? Sama. Cuman bahasanya intelek, bahasa zat. Kalau bahasa kampungnya namanya benda, bahasa ilmu kalam namanya jirim. Jirim itu satu benda. Kalau ajrom itu banyak benda. Zat itu satu benda. Kalau zawat itu banyak zat itu namanya zawat. Air itu ya zat. Meja ini zat. Langit zat. Kamu ya zat. Allah zat. Makanya zat itu lebih umum untuk menyebut sebuah untuk menyebut sesuatu yang berdiri sendiri, lebih umum disebut dengan zat. Karena kalau sesuatu yang berdiri sendiri itu adanya pada Allah, tidak bisa disebut Allah itu benda. Nanti kalau disamaratakan berarti Allah juga bisa disebut benda, tapi Allah tidak bisa disebut benda. Karena benda itu nanti, jirim itu nanti akan diperjelas bahwa yang namanya jirim, yang namanya benda itu sesuatu yang berdiri pada ruangan secukup dirinya. Jadi benda itu sesuatu yang berdiri pada ruangan secukup dirinya. Ini HP, dia menjadi HP itu karena dicetak sebesar ini, tipisnya segini, lebarnya segini, maka ruangan yang dipakai dia namanya benda. Dia punya sebuah ruangan, maka disebut dia namanya benda. Bahasa lain namanya zat. Nah, kalau zatnya Allah tidak digambarkan seperti benda, karena zatnya Allah tidak berdiri pada sebuah ruang. Kalau zatnya kita berdiri pada sebuah ruang. Mana ruangnya? Antara langit dan bumi. Semua yang diciptakan Allah ini penuh. Langit, dari langit arsy yang paling gede sampai bumi, makhluknya Allah yang paling kecil-kecil, kerikil sekecil lagi, semuanya punya tempat, semuanya mengambil ruang. Ada yang ruangnya di atas, di bawah, di kanan, di kiri, hingga bumi alam raya ini penuh, nggak ada ruangan kosong, nggak ada. Allah menciptakan penuh. Ini kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi ini nggak kosong, nggak. Isinya apa ini? Isinya apa? Angin. Isinya apa? Angin. Ini nggak ada ruangan kosong, nggak ada. Sejagat raya dari ujung bawah itu diisi. Kayak beginilah alam raya itu, kayak gambarnya rumah ini. Kamu bikin rumah, maka nanti kamu akan memasukkan sesuatu ke dalam rumah itu. Sesuatu yang kamu masukkan ke dalam rumah itu pasti mengambil bagian ruangan dari rumah itu. Kalau kamu masukin lagi, lama-lama apa? Penuh ruangan itu. Kenapa? Karena ruangannya terpakai pada tiap-tiap benda-benda yang ada di dalamnya lah. Langit bumi ini ciptaannya Allah digambarkan begitu. Semuanya penuh.
Allah kasih matahari di sono, bintang di sono. Semuanya dipenuhi dengan benda-benda yang berdiri pada ruangannya masing-masing. Dan satu ruangan dan ruangan yang lain nggak bisa saling tuker, nggak bisa. Ruangan saya yang kecil segini, saya pengen tuker sama kamu yang gendut gitu. Tukerlah, kamu jadi gendut, atau saya gendut, kamu yang kurus, ya nggak bisa. Masing-masing sudah Allah ciptakan dengan ruangannya masing-masing, nggak bisa bertukar ruangan. Nggak ada benda yang satu bertukar dengan ruangan yang lain, nggak ada. Ini gelas diisi air, saya masukin batu, yang terjadi apa? Airnya naik. Kenapa naik? Kenapa volume bertambah? Karena air itu tidak mau memakai ruangannya batu. Di bawah ruangan dipakai batu, maka dia akan berada pada ruangan yang lain di atasnya. Jadi nggak mau ruangan air sama ruangan batu itu menyatu, nggak mau. Gula sama teh kamu aduk, kelihatan mata menyatu, tapi itu nggak menyatu, punya ruangan sendiri. Buktinya apa? Kalau kamu suling akan terpisah lagi, itu gula sendiri, airnya sendiri. Jadi masing-masing punya ruangan, masing-masing diciptakan berdiri pada ruangan. Sesuatu yang berdiri pada sebuah ruang itu namanya jirim. Jadi lebih khusus. Kalau zat lebih umum. Jirim disebut zat boleh, Allah disebut zat boleh. Tapi kalau Allah disebut jirim nggak boleh. Kalau benda sebutan khususnya adalah jirim. Kalau dia disebut zat, maka berarti pada makna umum. Kalau zat itu sebutan pada jirim boleh, pada Allah juga boleh. Karena zat itu tidak menggambarkan sesuatu yang berdiri pada sebuah ruang, tapi sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, contohnya a'rad seperti apa? Contohnya jirim dan a'rad, benda dan sifatnya. Setiap benda yang Allah ciptakan pasti juga diciptakan padanya sifat. Tidak mungkin ada benda diciptakan tanpa sifat, nggak ada. Karena sifat itu untuk mengenali si benda. Kalau benda itu nggak ada sifatnya, maka nggak dikenali bendanya. Jadi apapun sebuah benda pasti pada dirinya berdiri juga yang namanya sifat. Sifatnya kita, sifatnya alam itu dalam bahasa ilmu kalam disebut namanya a'rad. Sesuatu yang berubah-ubah. Jirim itu zatnya, a'rad itu sifatnya. Jadi alam itu isinya dua, jirim dan a'rad, atau zat dan sifat, atau benda dan sifatnya. HP. Sifat sendiri itu disebut umum bisa? Iya, sifat itu umum. Mau kepada Allah ya bisa, kepada kita juga bisa. Tapi kalau a'rad khusus, hanya kepada sifatnya makhluk. Tidak bisa a'rad disebut menjadi sifatnya Allah, nggak bisa. Karena a'rad itu sifat yang berubah-ubah, sedangkan sifatnya Allah tidak berubah-ubah, maka nggak bisa disebut dengan a'rad. Contohnya a'rad seperti apa? Gerak, diam, itu a'rad, sifat yang berubah. Ini diam, terus sekarang ini benda ini menerima sifat yang berubah-ubah. Kadang dia menerima sifat diam, kadang dia menerima sifat gerak. Berarti sifatnya berubah-ubah. Kadang dia kecil, kemudian lain hari dia gede. Kadang dia kenyang, lain hari dia lapar. Dia sakit, lain hari dia sehat. Berarti ini sifatnya berubah-ubah.
Ubahlah sifat yang berubah-ubah ini bukan sifat Allah. Maka dinamai dengan khusus dengan nama a'rad. Nah, kalau penamaan sifat ini secara umum, mau dinisbatkan kepada Allah boleh, mau dinisbatkan kepada kita juga boleh. Tapi kalau penamaan a'rad itu hanya nisbatnya kepada makhluk, pada alam, sifatnya alam, namanya a'rad, sesuatu yang berubah-ubah. Contohnya gerak dan diam. Wal alwan, dan juga seperti warna, hitam, putih, kuning, itu berubah-ubah. Kamu kalau lagi biasa mukanya putih, pas marah mukanya merah. Ini berubah-ubah ini. Kadang kamu putih, kadang merah. Kalau lihat duit hijau, kok bisa hijau loh? Enggak kuning apa? Emang karena duit dulu warnanya hijau. Ada monyetnya lagi. Lah iya, kalau duit sekarang jangan hijau, merah. Lu motonya merah loh. Kan cepetan gambarnya warnanya apa itu? Merah. Ganti sekarang, jangan motonya hijau loh. Ya enggak. Lihat buat guna kan karena hijau, jadi matanya hijau. Kalau lihat cewek itu sakit mata yang enggak dibayar sama BPJS, itu diantaranya. Sakit mata keranjang itu enggak dibayar sama BPJS itu. Itu contohnya apa? A'rad. Jadi semua yang berubah-ubah pada kita itu namanya a'rad. Lah, setiap benda itu pasti punya a'rad. Setiap benda pasti punya gerak dan diam. Apapun dia, dimanapun dia, mau malaikat, mau arwah, mau jin, mau makhluk Allah yang paling kecil, mau makhluknya Allah yang paling gede, arsy, pasti gerak dan diam. Lah kalau Allah gerak diam enggak? Allah itu gerak apa diam? Ya enggak gerak, enggak diam. Lah gimana? Ya enggak gimana-gimana. Masa enggak gimana? Lah kalau maunya gimana ya kamu nyembah makhluk berarti. Allah itu enggak gimana. Makanya enggak pernah bicara ini, dia enggak bisa menemukan gambaran kalau Allah enggak gerak, enggak diam. Karena yang biasa dia temu itu pasti benda itu gerak sama diam. Nah, sedangkan Allah itu enggak seperti benda. Enggak, kamu enggak boleh menisbatkan gerak diam ada pada Allah. Nah, kalau orang-orang Wahabi, orang-orang Mujassimah, Mu'tazilah, Allah itu kalau malam turun. Nanti kalau menjelang subuh naik. Gimana itu? Kalau di Indonesia malam, di Amerika siang. Nanti artinya Allah itu kalau digambarkan begitu nanti nggak pernah naik, keliling aja. Begitu mau naik dari sini mau siang kan, sebelahnya malam, pindah ke sebelah. Nanti mau naik lagi, sini sudah siang, sebelahnya masih malam, pindah ke sebelah. Lah naiknya kapan? Berarti Allah keliling aja. Kan malam nggak pernah hilang di dunia ini. Gitu. Jadi kalau digambarkan begitu, kamu sama-sama menyamakan Allah dengan benda. Orang yang menyembah Allah, mengatakan Allah itu di atas, itu sama aja menyembah benda. Sama aja nyembah patung, bukan nyembah Tuhan, bukan. Kenapa dia mengatakan Tuhan itu di atas? Karena wujud yang biasa dia lihat, wujudnya pasti punya tempat. Itu namanya wujudnya jirim. Wujudnya jirim pasti punya tempat. Sifatnya jirim pasti berubah-ubah. Lah yang begitu jangan buat ngukur Allah. Memang orang itu kadang ukurannya itu apa yang dia kenal, apa yang dia temu itu jadi ukuran. Contoh begini, ada orang pernah ke Jakarta, main ke Monas, ikut tur. Dari Monas langsung pulang kampung, nggak mampir-mampir yang lain. Taunya cuman Jakarta itu Monas.
Suatu hari ada kawannya mau ke Jakarta, tanya dia, saya mau ke Jakarta, mau kemana Jakarta kamu? Saya mau ke Priok. Oh Priok. Nanyanya, Priok itu mananya Monas? Karena yang di pikirannya Jakarta cuman hingga semua dihubungkan sama Monas. Saya mau ke Tangerang, sebelah mananya Monas? Monas semua. Di pikirannya adanya cuman, lah kamu juga begitu. Di pikiran kamu wujud yang kamu temu itu benda, selalu punya tempat, sifatnya berubah. Begitu bicara Allah, mau kamu kait-kaitkan sama ini jadinya. Karena wujud yang biasa kamu kenal pasti punya tempat. Lah jangan terus Allah jadi kamu hukumi punya tempat. Namanya kamu nanti mau menarik Allah seperti keadaan diri kamu. Allah jadi jirim nantinya. Jadi Allah itu bukan jirim, Allah bukan benda. Jadi Allah tidak disifati dengan menempat. Maka Allah nggak bisa dikatakan Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kanan, di kiri, ya nggak bisa. Tapi ini hadisnya ada, Beb. Al-Ka'bah yaminullah, Ka'bah di kanannya Allah. Nah, repot. Hadis sahih lagi, Ka'bah di kanannya Allah. Berarti Allah di kirinya, gimana sih? Kan berat. Nah, kanan itu diartikan betul-betul arah yang ada pada Allah. Yang namanya arah itu adanya pada benda. Allah itu nggak punya arah. Allah itu nggak kanan, nggak kiri, nggak depan, nggak belakang. Kalau ini ada kanan, kiri, depan, namanya benda. Setiap benda walaupun itu titik mesti punya depan, belakang, atas, kanan, kiri, itu mesti punya. Namanya berapa dimensi itu? 6. Dimensinya banyak dah gitu. Itu mesti punya itu. Lah kalau Allah jangan digambarkan Allah juga punya depan, belakang. Itu namanya Allah kamu tarik menjadi benda. Jadi kita harus iman ini. Ini kalau nggak paham ini, nanti bayangan kamu akan membayangkan Tuhan seperti kamu. Seperti orang mau ke Jakarta yang kamu tahu Monas doang nanti. Tiap sesuatu mesti Monas. Jadi Monas. Karena pikirannya cuman Monas. Jadi kamu harus tahu, oh selain Monas itu ada, begitu loh. Wujud selain Monas itu ada Tanjung Priok, ada. Kamu aja nggak tahu ke sana. Lah wujud yang nggak menempat itu ada. Buktinya mana? A'rad yang menempat itu namanya benda. A'rad itu sifat yang melekat pada benda. Berarti a'rad itu menempat enggak? Yang menempat apanya? Bendanya. A'rad itu nempel pada yang punya tempat. Kenapa nempel? Karena a'radnya enggak bisa berdiri karena dia enggak punya tempat. A'rad itu enggak punya ruangan. Yang punya ruangan si zat atau bendanya atau jirimnya. Yang punya depan, belakang, atas, bawah itu putih apa HP-nya? HP-nya. Kalau putihnya nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya, nggak ada. Itu tembok yang atas, tembok yang bawah ada, bukan. Itu putih yang atas. Mana ada putih yang atas? Putih nggak punya atas, nggak punya bawah. Yang punya bawah, atas itu bendanya. Nah, Allah bisa menciptakan benda yang tidak bertempat. Allah menciptakan sebuah perkara yang tidak bertempat, namanya a'rad. Lah masa Allahnya sendiri bertempat sih, bagaimana? Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak bagaimana kamu menghukumi Allah aja bertempat? Gimana sih? Wong ciptaannya aja nggak bertempat. Mana? A'rad. Begitu. Jadi kalau kamu bisa ada nggak sesuatu yang nggak bertempat, lah itu a'rad. Itu sesuatu yang tidak bertempat tapi bergantung pada wujud yang. Nah, Allah itu tidak butuh tempat tapi nggak bergantung pada yang lain. Maka zatnya Allah itu berdiri sendiri tapi bukan jirim, bukan terkena gerak dan
diam, tidak terkena atas bawah. Ini harus diimani nih. Nggak paham ini nanti kamu menyembah patung akhirnya, bukan nyembah Allah. Wa innama kana hudusul alam dalilan ala wujudillahi ta'ala li'annahu la yasihu ayyakuna hadisan binafsihi min ghairi mujid. Karena akal tidak menerima kalau alam itu bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Di depan itu nggak ada sendal, tahu-tahu kamu keluar ada sendal, kamu nanya ini yang naruh siapa? Ya, terus dijawab, oh nggak ada yang naruh, Bib. Nongol mungkin. Pegang otaknya, oh kamu rada anget ini kena corona kamu ini. Coba ditembak, kalau nggak 70 langsung. Masa ada? Kamu pergi keluar kota lewat tanah lapang, begitu pulang udah ada bangunan masjid di situ. Terus kamu ngomong, muncul sendiri, kapan munculnya? Itu waras nggak kira-kira? Gimana sih? Kena corona. Kalau orang yang normal mesti ada yang menciptakan. Akal nggak menerima sesuatu yang baru itu muncul dengan sendirinya. Kamu batuk, kamu jatuh, kamu terkena sesuatu, nggak ada kamu jatuh sendiri, batuk sendiri, keluar ubannya sendiri, atau kamu jadi miskin sendiri, kayak nggak ada barang baru terjadi dengan nggak ada. Kalau kamu kok ngomong sendiri itu namanya majas, bukan jatuh sendiri, maknanya nggak ada kawan yang lain yang jatuh, tapi ya dijatuhkan, nggak mungkin jatuh. Jadi wujudnya alam, barunya alam menjadi dalil wujudnya Allah itu karena akal tidak menerima adanya perkara baru yang bisa muncul sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Li'annahu qabla wujudi kana wujuduhu musawiyan li'adamihi. Apa alasannya? Wujudnya sesuatu yang diciptakan, alam, sesuatu yang diciptakan menjadi ada. Maka wujudnya alam yang ada ini derajatnya seimbang dengan tiadanya. Dia menerima ada dan menerima tiada. Berarti adanya dan tiadanya seimbang. Sama kayak sebuah timbangan yang derajatnya ini seimbang. Ada timbangan A, ada timbangan B. Ini nggak mungkin timbangan ini nongol naik sendiri tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang memberikan beban. Kalau ada yang ngasih beban, baru dia akan naik, yang satu mau turun. Nah, alam ini dia diciptakan bisa menerima ada, bisa menerima, berarti antara ada dan tiadanya seimbang. Ini akal murni nih pikir nih. Lah, sesuatu yang seimbang itu nggak mungkin muncul wujud kita itu nggak mungkin mendahului Adam kita. Dam, lu tunggu ya, gua muncul sendiri ya. Nggak bisa. Sama aja timbangan tadi, timbangan yang satu mau naik, yang ini suruh tetap mau nggak? Katanya satu, lu enak aja main naik-naik aja lo. Nggak mungkin timbangan ini bisa naik. Gitu. Pasti kalau dia naik, ada yang menggerakkan, ada yang mewujudkan. Ketika kok kita tadinya nggak ada, terus jadi ada, itu adanya kita pasti ada yang mewujudkan. Li'annahu
qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan li adamihi falamma wajada wazala adamuhu alimna wajada wazala adamuhu alimna anna wujudahu tarjihu ala adamihi. Maka ketika kita melihat sesuatu itu wujud, berarti sesuatu itu mengalahkan adamnya. Kalau ada timbangan kok naik, berarti ini mengalahkan yang satunya. Lah ini saling mengalahkan itu nggak bisa muncul dengan kita tahu kalau dia kok bergerak, oh pasti ada yang menggerakkan. Ini akal murni, akalnya orang normal. Normal kamu? Normal? Kalau nggak normal bahaya ini kok. Oh enggak ada Beb yang terjadi sendiri Beb. Mana ada yang terjadi sendiri, nggak ada. Allah adanya Allah itu juga nggak terjadi sendiri, nggak. Jangan dikira oh kalau alam nggak bisa terjadi sendiri, kalau Allah bisa nongol. Wah nggak bisa. Kok jadi Allah nongol sendiri bagaimana? Nanti kamu akan mikir Allah itu tadinya nggak ada, terus jadi ada tapi mak celing gitu, nongol nanti akhirnya wani piro berapa yang begitu. Allah juga nggak terjadi Allah itu asli ada, nggak berasal dari kejadian apapun. Lah kalau alam itu asalnya dari kejadian yang diciptakan oleh Allah. Dari apa? Dari perkara mungkin. Mungkin itu apa? Mungkin itu perkara yang siap menerima ada, siap menerima tiada. Gambarannya mungkin kayak apa? Gambarnya mungkin kayak kayu. Ini gambar aja, gambar. Kayu itu siap dibikin meja, siap dibikin kursi, siap dibikin lemari. Tapi kayu itu belum jadi lemari, belum jadi apa namanya mungkin. Lah, kita ini sebelum jadi wujud, sebelum jadi Adam, keadaan kita disebutnya namanya mungkin. Kayak kamulah, besok hujan mungkin, besok panas mungkin. Asalnya dari perkara mungkin, maka mungkin saja terjadi. Bisa saja perkara mungkin itu berubah menjadi wujud. Yang tadinya nggak hujan berubah menjadi wujudnya dari mana? Dari mungkin, gitu loh. Jadi Allah mampu menciptakan segala perkara yang mungkin menjadi ada atau menjadi tiada. Jadi ada kita dan tiada kita nggak mungkin saling mendahului dengan sendiri. Pasti ada yang memunculkan. Waqad kana hadzal wujud musawiyan li adamihi fala yasihu ayakuna tarjihu ala adamihi. Kalau wujud kita dan adam kita itu seimbang derajatnya, maka keduanya tidak bisa saling menguatkan dengan sendirinya. Fata ayyana annalahu murjihan, maka nyata bahwa pada perubahan itu ada yang menguatkan ghairuhu selainnya, wa huwallazi aujadahu, dan dia adalah yang menciptakannya. Yang bisa merubahnya dari mungkin menjadi ada siapa? Ya penciptanya, bukan dirinya sendiri, bukan. Jangan dianggap bahwa ada makhluk yang tahu-tahu bisa nongol sendiri, kayak ada teori evolusi. Teori evolusi ini orang yang mengatakan bahwa sesuatu itu terjadi karena waktu. Jadi waktu itu bisa merubah sesuatu. Maka hati-hati kamu ngomong nanti nunggu waktunya. Nah, hati-hati nih. Ya. Pokoknya ada waktunya. Kalau sudah waktunya mesti berubah. Kok sudah waktunya? Waktu nggak bisa merubah apa-apa, enggak. Yang merubah sesuatu itu Allah. Kalau kamu ngomong begitu, harus kamu yakini itu majas. Kalau nggak majas, kamu namanya ateis. Gitu.
Kalau kamu nggak mengakui itu majas, berarti kamu ateis, nggak mengakui sesuatu terjadi perubahan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi terjadi karena dengan waktu yang merubahnya. Nggak ada waktu aja dirubah, mana waktu merubah bagaimana? Siang, pagi, malam itu dirubah, bagaimana mau merubah ente? Li'anna tarjaha ahadal amroini mutasawiyaini an ghairi murajjih muhalun. Karena adanya sesuatu yang seimbang, dia menguatkan dengan sendirinya, maka itu tidak pernah terjadi. Masalan, contohnya Zaidun qabla wujudihi yajuzu an yujada fi sanatin kadza wa yajuzu an yanfiya ala adamin wa wajada musawan li adamihi. Contohnya si Zaid ini namanya orang, kalau di kitab sering namanya Zaid, makanya yang Zaid jangan tersinggung, ini cuma contoh maksudnya. Jangan ngambek, ngomong Zaid lagi. Enggak, ini Zaid cuman contoh. Zaid itu boleh diciptakan zaman Nabi Adam, boleh diciptakan zamannya Nabi Musa, boleh diciptakan zaman Nabi Muhammad, boleh diciptakan nanti akhir, boleh nggak? Boleh. Berarti keadaannya sama. Dan boleh juga si Zaid itu nggak dimunculkan sama sekali, boleh. Berarti dia sama antara mau ada ya boleh, mau nggak ada terus juga boleh, begitu loh. Berarti Zaid derajatnya seimbang antara boleh ada, boleh juga nggak ada. Lah boleh adanya kapan Zaid? Ya kapan aja boleh, mau zaman dulu boleh, mau sekarang boleh, mau nanti juga boleh lah. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa juga, nggak ada selamanya juga nggak apa-apa. Kayak siapa contohnya? Kayak imannya Fir'aun. Fir'aun itu sebelum wujud boleh iman, boleh kafir. Nah, karena Allah menentukan dia kafir, maka imannya nggak pernah wujud sama sekali, nggak pernah nongol sama sekali imannya. Allah boleh saja meniadakan sesuatu untuk selamanya nggak nongol lagi. Jadi adanya dan tiadanya seimbang, tidak mungkin dia saling mendahului sendiri. Walama wajada wazala adamuhu fi zamanil ladzi wajada fihi alimna ayyujada bimujidin. Maka setelah kita tahu Zaid itu kok tiba-tiba muncul pada suatu zaman, maka pasti diketahui munculnya karena sesuatu yang memunculkan. Nggak mungkin dia milih zaman sendiri. Kalau kamu bisa milih zaman, nggak ada lagunya Iwan Fals. Apa itu yang lahirnya paceklik apa? Susu mahal, bensin mahal. Kamu salah lahir nak, kok lahirnya sekarang nak. Kalau dia bisa milih waktu, nggak mau milih zaman itu begitu. Mau milih zaman yang makmur, yang enak, yang ini nggak bisa milih. Mau lahir zaman corona ya nurut, mau lahir zamannya. Berarti waktu kamu nongol itu nggak bisa kamu yang menentukan. Berarti ada yang lain yang menentukan, dan dia adalah mujid, pencipta. Begitu. Jadi pencipta pasti ada. Karena buktinya apa? Saya ini bisa nongol kapan saja. Tapi kok saya nongol sekarang? Maka tandanya kenongolan saya ditentukan, diciptakan, dipilih waktunya. Nah, yang milih siapa? Ya mestinya bukan saya, bukan kamu, bukan mak saya, bukan mak kamu, bukan. Nggak ada yang ikut milih, nggak ada. Yang milih Allah. Mau mak kamu doa, ya Allah mudah-mudahan besok lahir, perut udah segini ya nggak lahir-lahir ya boleh, sampai ngeden-ngeden nggak lahir ya boleh. Artinya mak kamu nggak bisa nentuin kapan lahirnya anaknya sendiri, nggak bisa. Padahal di kandungannya sendiri dia nggak bisa nentuin. Ini nanti saya mau lahirnya pas 17 Agustus ya nggak bisa.
Sesar Beb, sesar juga waktunya nggak pas, detiknya nggak pas. Ibu tanya kapan pas detiknya, ya nggak bisa. Ada yang menentukan kapan lahirnya. Ini yang harus kita yakini. Jadi alam raya yang segini gedenya ini jadi bukti yang nyata bahwa alam ini semuanya dimunculkan pada waktunya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu muncul duluan, sekarang nggak ada gantian. Yang sekarang nggak ada, ganti lagi yang akan datang. Terus ini Allah yang mengganti makhluk ini dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain. La min nafsihi, tidak muncul dari dirinya sendiri. Kamu munculin diri kamu itu nggak bisa muncul sendiri. Kamu juga nggak bisa menentukan sifat kamu sendiri, nggak bisa. Wujudnya waktunya ditentukan, sifatnya ditentukan. Kalau kamu kok kemunculannya bisa menentukan waktu, kamu mesti milihnya waktu yang terbaik. Kapan waktu makmur ini? Wah, ini waktu zaman Nabi Sulaiman makmur. Nah, ya Allah, saya muncul zaman Nabi Sulaiman aja, ya Allah, makmur semuanya, ya Allah. Nggak bisa. Sama halnya kamu nggak bisa menentukan sifat kamu sendiri. Kalau kita bisa milih sifat kita sendiri, kamu nggak mau begini mukanya, mesti mau milih yang lain mukanya. Mau? Kok begini, Beb? Sini pas-pasan, Beb. Alhamdulillah munculnya begini, ya Allah. Gimana mau protes ini? Untung muncul. Alhamdulillah ini. Tapi kamu mukanya kok begini, Beb? Mau begini mau begono untuk. Penting kan hatinya. Itu namanya ngadem-ngademin. Amin. Biar jangan stres. Jadi kita nggak bisa milih sifat kita sendiri, ya nggak bisa milih wujud kita sendiri. Allah yang menentukan kapan munculnya, seperti apa bentuknya, bagaimana sifatnya, itu dimunculkan oleh Allah. Allah yang menentukannya. Wahasilu dalil, maka kesimpulan dari dalil yang kita bicarakan, antagula, maka bisa kamu katakan begini, al-alamu, alam ini, min ajromin wa a'rodin. Alam ini terdiri dari dua unsur, yaitu jirim dan a'rod, benda dan sifatnya. Hadisun, yang keduanya baru. Alam itu isinya dua, jirim dan yang keduanya baru. Artinya sama-sama dimunculkan oleh Allah. Wujudnya dimunculkan, sifatnya juga dimunculkan. Berarti sifatnya baru, zatnya juga baru. Nggak bisa alam itu muncul duluan, munculnya belakangan, sifatnya dulu yang muncul, kemudian wujudnya muncul, sifatnya nggak bisa. Kalau dia muncul itu sudah bareng sama sifatnya. Nggak ada sifatnya kok nunggu parkir duluan terus orangnya nongol, sifatnya nempel, nggak bisa. Kamu kira baju apa? Kalau baju bisa, kamunya lahir belakangan, bajunya duluan, bisa, begitu muncul dipakaikan. Lah kalau sifat ini nggak bisa pisah dari kamu. Kalau nggak bisa pisah, berarti munculnya ya bareng, kalau hilang bareng, gitu loh. Itu namanya sifat, namanya a'rod. Wujudnya ya bareng, adamnya juga bareng. Nggak mungkin, oh ini wujudnya Adam duluan, sifatnya ketinggalan. Oh, nggak bisa. Nggak ada. Kalau wujudnya hilang, Adamnya juga hilang. Kayak begini, kalau ini HP-nya hilang, kotaknya hilang nggak? Apa kotaknya ketinggalan? Oh ini masih kotaknya doang, HP-nya mana? Nggak ada. Bukan kotak bungkusnya, bukan. Ini kotak ini loh. Ini sifat kotak, ini
kan nggak bisa sendiri. Ada kotak tapi nggak ada HP-nya, bisa nggak? Jadi mesti ada zatnya, mesti ada bendanya. Nah, kalau bendanya hilang, kotaknya ya hilang. Kalau bendanya muncul, kotaknya ini bareng, ini nggak pernah bisa pisah, nggak pernah. Muncul ya bareng, hilang ya bareng, gitu loh. Ini praktek nih, coba jangan ketipu ini. Ini gerak, sekarang diam. Sifat yang gerak tadi masih ada nggak? Nggak ada. Ganti dengan diam lah. HP yang tadi masih ada nggak? Kenapa nggak ada? Karena sifat geraknya tadi hilang. Berarti HP yang tadi gerak juga hilang, begitu loh. Kalau sifatnya hilang, bendanya juga hilang. Kalau muncul sifat baru diam sekarang, berarti bareng dengan wujud yang baru. Jangan pakai mata, pakai akal. Pakai mata kamu ketipu. Kalau pakai mata akan kamu katakan wujudnya itu aja, sifatnya ganti. Ini mah wujudnya ini beb, bisa gerak, bisa diam. Yang ganti sifatnya, itu kamu tertipu mata. Kalau akal, kamu pikir, kamu nggak bisa tertipu. Nanti akan dijelaskan di sini. Jadi harus kita imani bendanya dan sifatnya dua-duanya baru. Dua-duanya baru. Ai maujudun ba'da adamin, artinya wujudnya setelah tiada. Wa kullu haditsin la budda lahu min muhdis, dan tiap-tiap perkara yang jelas barunya sudah dibuktikan dia baru, pasti butuh diciptakan. Jadi akal nyata menemukan adanya Tuhan, akal nyata menemukan adanya Allah, itu bukan katanya, bukan. Tapi kita lihat buktinya. Alam ini bukti nyata Tuhan itu ada, begitu loh. Jangan terus apa buktinya Tuhan ada, kok tahu saya. Wah, ini anget otaknya ini. Kok ada orang ditanya buktinya Tuhan ada itu apa, nggak ngerti. Ahlan. Orang gunung Badui, ini di Arab dites di gunung Badui yang nggak pernah kenal sekolah, dicek sama ulama-ulama ke sana. Coba kita cek imannya orang gunung gimana tentang Allah. Tanya, orang gunung, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Pakainya golok. Lu jangan menghina. Lu kira gua nggak sekolah, nggak kenal Tuhan? Tersinggung dia. Dibilang nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan, tersinggung. Lah terus buktinya apa? Kamu tahu adanya Allah? Kalau ada tai, pasti ada yang berak. Nggak mungkin tai muncul beres ini. Ini pikirannya orang gunung aja pinter begitu. Lah kamu orang kota kok nggak bisa begini? Wah ya ke gunung aja mending. Hah? Lah itu orang ateis, itu orang intelek, pokoknya dasi, rapi, kalah sama orang gunung. Coba ini. Mereka bisa nemu Allah, bisa kenal Allah, itu pasti ada pencipta, pasti. Jadi kalau tiap-tiap kamu nemu perkara baru, maka perkara baru jadi dalil ada yang mencipta. Nah, alam ini sudah kita buktikan baru. Mana buktinya? Tadinya nggak ada, jadi ada. Nah, bukti nggak adanya apa jadi ada? Dari sifatnya yang berubah. Kalau sifatnya berubah, bendanya pasti berubah. Itu pedoman, pegangin itu. Jangan nanti salah memahami. Pas giliran lapar jadi kenyang, yang hilang cuma laparnya ganti kenyang.
laparnya hilang ganti kenyang. Nanti kalau pas sakitnya hilang ganti. Kalau bisa begitu, kamu bisa jual di warung lapar sama kenyang gitu. Pak, beli kenyang. Copot laparnya, masukin. Nah, beres begitu. Kalau memang sifat bisa dipisah, nggak bisa. Wa kullu haditsin la budda lahu min muhdits. Fayantaju, maka hasilnya annal alama la budda lahu min muhditsin. Bahwa alam ini tidak bisa tidak, dia pasti butuh pada pencipta. Wa hadza alladzi yastafadu bidalilil aqli. Maka ini difahami dengan dalil akal. Nemu adanya Tuhan, nemu adanya pencipta, itu nggak bisa katanya, nggak bisa pakai pendapatnya orang, nggak bisa pakai pikirannya orang. Pikiran kamu harus nemu sendiri. Maunya udahlah yang mikir Habib aja, nanti kesimpulannya apa? Kasih tahu saya tak yakin, Beb. Itu bukan iman kamu. Kamu namanya percaya kata saya. Iman itu bukan begitu. Iman itu membenarkan bahwa Allah benar-benar adalah. Caranya membenarkan pakai akalnya jangan pakai akalnya orang lain. Kalau pakai akalnya orang lain namanya kamu taklid. Taklid boleh nggak? Boleh di dalam masalah ibadah. Kamu pengen tahu caranya sholat, harus taklid. Lihat kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu lihat saya sholat. Kamu nggak bisa mikir sendiri gimana sholat yang baik. Ngarang buku terus, oh caranya sholat baik berdirinya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Tanya, dari mana ini? Oh, dari hadis. Ya nggak bisa. Hadis mau kamu pikirkan menentukan tata cara, nggak bisa. Harus lihat Nabi sholatnya bagaimana. Dari Nabi sholat ke sahabat, ke anaknya ke anak, terus tabiin terus. Melihat Nabi sholat, melihat sahabat sholat, melihat tabiin sholat, sampai kita melihat orang tua kita sholat, guru kita sholat. Itu boleh taklid, urusan ibadah. Karena yang namanya ibadah itu nampak kelihatan, bisa kamu tiru. Kalau hatinya, imannya kelihatan, ya kelihatan, maka nggak bisa kamu tiru. Kamu harus meraih iman pakai akal kamu Kamu mau niru, mau bangun rumah, mau tiru bangunan rumahnya orang, bisa nggak? Bisa, wong kelihatan. Oh, lantai 2, kamu buka komputer, oh lihat dinasnya kelihatan. Oh, mau kamarnya 3, mau temboknya sama, genteng sama. Tapi kalau pondasinya mau kamu tiru, nggak bisa. Kamu harus lihat cara bangunnya dari awal, baru tahu, oh di sini pondasi, oh di sini. Kalau udah jadi begini, ya nggak kelihatan. Orang yang ibadah, pondasi imannya mau kamu lihat, ya nggak kelihatan. Yang kelihatan amal dohirnya, rukuknya, sujudnya. Lah itu bisa kamu tiru. Cara sujudnya gimana, cara rukuknya gimana, iktidalnya gimana. Kalau kamu nggak niru, nanti kamu ngarang sendiri. Ada orang sholat mentang, ada? Sholatnya mentang, terus cingkrang, ada? Itu dari mana nemunya? Dan ngarang sendiri tadi. Oh, ini kata Nabi jangan sampai di bawah mata kaki. Oh, berarti di atasnya. Di atasnya segini, itu bukan di atasnya lagi. Itu kebanyakan. Kalau apa-apa kok berlebihan senengnya. Iya, tapi dikit aja, jangan banyak-banyak. Masa segini loh, itu bukan.
Ada lagi hadis bunyinya, panjangkanlah sujudmu. Baca sama dia. Oh, ini suruh panjang. Berarti kesana ini, Bus. Oh, itu bukan. Itu ibadah mau nggak bisa. Kalau nemu adanya Allah, iman Allah, ini dipikir. Harus pakai otaknya Tapi kalau ibadah, cara haji, tawafnya pakai cara 7 kali, baju ihramnya warna putih, itu nggak mikir, nggak dipikir. Kayaknya kalau kuning bagus nih. Wah, akhirnya baju partai keluar semua. Tawaf pakai partai semua ada. Bagaimana sih? Nggak bisa. Itu cara itu harus ikut. Nah, bila begitu pula wa kaunu muhditsin yusamma bilafzil jalala asyarif. Adapun nama pencipta itu adalah Allah, dan nama-nama yang mulia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, nama-nama itu bukan hasil mikirnya kita. Tapi wabagiyatul asma fahuwa mustafadul minal anbiya. Kalau namanya Allah dan nama-nama Allah semuanya yang kita ketahui itu datangnya dari Nabi. Nabi Adam datang kenalin namanya Allah, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memperkenalkan namanya Allah. Tuhan yang bikin langit bumi namanya Allah. Maka nama Allah itu bukan hasil pemikiran, tapi taklid, ikut kata Nabi. Kata Nabi namanya Allah, ya udah nggak usah pakai kenapa kok namanya Allah, kenapa namanya Allah, itu nggak usah pakai protes, sudah ikut saja. Kalau sudah dikatakan kata Nabi A, ikut A. Itu urusan amal ibadah, karena yang kelihatan itu. Nah, yang nggak kelihatan kamu nggak bisa. Kata Nabi iman malaikat, nah gimana cara imannya? Mantep aja nggak bisa. Kalau takbir angkat bisa kamu angkat, angkat. Kalau iman, lah gimana ngimani gimana? Iman itu dasarnya mengetahui, meyakini dengan pengetahuan. Kalau nggak tahu, apa yang mau kamu yakini? Mau nggak tahu apa kok mau yakin? Makanya orang yang mengatakan boleh iman nggak pakai yakin, itu pendapat lemah. Bukan nggak boleh, bukan. Kalaupun ada yang membolehkan, pendapatnya lemah. Bukan pendapat yang kuat, bukan. Jadi namanya Allah kita peroleh dari para nabi alaihimus salatu wassalam, alaihim afdhalus salatu wassalam. Wa tanbil hadhil mas'alah, maka perhatikanlah masalah ini. Wa hadza dalil alladzi sabaqa huwa hudutsul alam dalilun ala wujudihi ta'ala. Maka dalil yang sudah kita omong namanya dalil barunya alam. Ini dalil yang menunjukkan adanya Allah. Adanya Allah. Adapun namanya Allah itu bukan pakai barunya alam, tapi dari Nabi. Artinya apa? Orang yang sudah kenal kalau alam diciptakan, alam ini pasti punya pencipta. Ketika Nabi datang memperkenalkan namanya, akalnya orang salaman sama Nabi. Oke, cocok saya. Kenapa? Karena pasti pencipta alam ini punya nama. Nggak mungkin. Sebelum Nabi datang gimana manggilnya? Wahai pencipta kebaikan, wahai pencipta kesehatan, wahai pencipta kemakmuran. Taunya begitu. Makanya orang Arab Tuhannya ada Manat,
Lata, Uzza itu diambil dari itu semua. Wahai yang memuliakan, namanya Uzza, ini patung yang memuliakan. Yang disembah Tuhan yang namanya siapa? Enggak ngerti, pokoknya mulia udah. Itu diukur dari ciptaannya. Dia menciptakan kemuliaan, bikin patung namanya mulia. Dia menciptakan kesehatan, bikin patung namanya kesehatan. Ini Tuhan yang bikin kesehatan. Nggak tahu namanya, nggak bisa kamu ngarang sendiri. Umpamanya kamu ketemu sama Suryadi, kamu nggak kenal. Suryadi duduk diem, kamu tanya, mas namanya siapa? Diem aja. Terus kamu pikir namanya siapa kira-kira, bisa? Kelihatan, oh kalau muka begini namanya biasanya ini begitu. Bisa begitu, bisa? Ya nggak bisa. Kadang ada mukanya jelek namanya keren, ada yang muka keren namanya jelek, ini nggak jelas juga. Jadi semua itu datangnya dari para rasul. Kalau barunya alam membuktikan adanya Allah. Kalau namanya Allah dibuktikan dari Nabi. Jadi kamu nggak bisa mikir, nggak bisa. Terus satu lagi yang akan kita bicarakan besok, dalil kalau alam ini baru. Nah, ini puncaknya dalil nih. Kalau kamu sudah tahu alam itu baru, maka alam yang baru itu pasti butuh pencipta, menunjukkan adanya pencipta. Nah, sekarang masalahnya ada orang yang nggak ngerti kalau alam ini baru. Apa buktinya kalau alam baru? Kalau kamu sudah bisa buktiin alam ini semuanya baru, dari langit yang paling gede sampai yang paling kecil semuanya baru, maka kamu akan bisa menemukan bahwa pencipta itu pasti ada. Dan ini semua tidak mungkin diciptakan oleh yang lain selain pencipta. Nggak mungkin. Nggak ada yang nongol sendiri di jagat ini, nggak ada. Kenapa? Kita buktikan semuanya baru. Kalau ada kok satu yang kodim, oh ini yang lain baru, dia doang yang kodim. Nah, berarti ada yang bisa muncul nggak ada, ini nggak ada. Semua yang kita temu di jagat ini semuanya baru. Nggak ada yang nongol sendiri, nggak ada. Sehingga jangan sampai kita salah meyakini, salah menuduh ada sesuatu yang kita tuduh datang dari selain Allah. Ketika kamu menuduh jadi makna hakikat, maka kamu bisa jadi qadariyah, bisa jadi ateis. Kalau tuduhannya karena dia dikasih kekuatan, berarti tuduhannya jadi qadariyah. Kalau tuduhannya karena waktu yang memunculkan, jadinya kamu ateis atau kaum dahri. Semua menunggu waktu. Semua akan indah pada waktunya. Ada begitu? Waktu di neraka, lo bilang waktu di neraka. Waktu apa? Ini boleh nggak begitu ngomong? Boleh kalau majas, gitu loh. Jangan hakikat, jangan. Hakikat semua tergantung takdir, begitu. Kalau ada takdirnya, ntar juga bahagia, begitu loh. Awalnya hidup miskin, setelah bekerja sakit, terakhir mati, boleh? Boleh. Kapan indahnya? Di surga. Kalau takdirnya masuk. Dan kalau takdirnya, nah ya bukan waktunya, bukan. Ya nggak ada indah pada waktunya, nggak ada. Indah itu pada sesuai takdirnya. Kalau takdirnya baik jadinya indah, takdirnya nggak baik ya indah. Waktunya ada tapi pahit ya boleh. Jadi hati-hati, ini kita harus bisa pahami ada kala majas, ada makna hakikat. Kalau kamu ngaji ini, ngaji ilmu hakikat, biar kamu nggak ketemu sama yang biasa kamu ucapkan. Kamu bisa milah-milah, oh ini bahasa hakikat, oh ini bahasa majas, dan kamu jadinya nggak gampang protes. Dikit-dikit, masa mana bisa begitu? Allah yang bikin, ngerti goblok gua juga. Susah ngomongnya, susah, tahu nggak begitu? Ini omongan majas di masyarakat begitu.
itu. Kalau kamu nggak mau ikut itu, kamu bikin komunitas baru sendiri, khusus komunitas WNJ. Yang ngomongnya nggak pakai majas, ngomongnya hakikat. Wah, ini berat ya begitu. Itu ladang. Ladang ibadah. Ya, jadi sekarang kita baru bicara dalil barunya alam jadi bukti adanya Allah. Besok kita bicara lagi apa buktinya kalau alam ini baru. Nanti akan kita bicarakan ada dalil dari Imam Sanusi namanya Mathalibus Sab'ah. 7 dalil membuktikan jirim dan a'rad itu baru. 7 dalil. Dikatakan siapa yang tahu 7 ini terbebas dari 7 pintu api neraka. Kamu tahu bahwa alam ini semuanya pasti baru, dan kamu tahu penciptanya hanya Allah. Allah satu-satunya pencipta. Kalau sudah ngomong satu-satunya berarti nggak ada. Jadi kamu harus bisa ini bukan Tuhan semuanya. Ini siapa semuanya? Semuanya diciptakan. Kalau kamu ngomong ini pencipta, itu tuduhan kamu. Itu fitnah. Nggak ada kenyataannya, nggak ada. Jadi kamu nggak bisa menuduh mereka sebagai pencipta, nggak bisa. Nanti di akhirat semua yang disembah, semua yang kamu sembah macam-macam itu akan dihadirkan oleh Allah, muncul dan hidup. Semua yang nyembah berdatangan kepada mereka semuanya. Tuhan tolong kami berat suasananya, tersiksa dalam keadaan begini. Kamu Tuhan yang kami sembah di dunia seumur hidup kami. Saya mati nyembah kamu, tolong kami sekarang. Apa jawabnya? Bukan urusan gua. Lah kok bisa begitu? Kan kamu saya nyembah. Lah yang nyuruh nyembah saya siapa? Ngomong apa kamu? Lah itu. Apa saya pernah mengutus seorang utusan memberitahu kamu agar kamu nyembah saya? Pernah? Enggak pernah. Lah kamu kok mutusin saya Tuhan bagaimana? Ya kira-kira aja loh. Kira-kira aja. Nyembah Tuhan kok kira-kira. Lo kira buat anak aja nggak boleh kira-kira ini. Ini nyembah Tuhan pakai kira-kira. Lu pegang hidratnya lu waras apa enggak? Begitu loh. Jadi orang yang betul-betul bisa menemukan dia itu Tuhan, bisa kenal dia itu namanya Allah, karena dia menjadikan seorang utusan kepada kita. Dan yang mendatangkan utusan untuk disembah hanya Allah. Selain Allah nggak ada utusannya, nggak ada. Coba carikan satu utusan selain Allah yang mengatakan kamu disuruh nyembah dia. Dan kamu nanti ketika mati nggak ada yang akan menuntut kamu. Kenapa kamu nyembah Allah? Nggak nyembah saya? Nggak ada. Nggak ada yang akan nuntut kamu selain Allah, nggak ada. Karena satu-satunya Tuhan hanya Allah. Hingga hanya dia yang nanti akan memintai pertanggungjawaban, akan nanyai kita, akan tanya keadaan kita, hanya dia nanti. Hanya dia yang kamu akan mintai pertolongannya dalam keadaan susah bagaimanapun. Hanya dia yang bisa menolong, nggak ada Tuhan yang lain. Ini dalil bahwa alam ini baru jadi bukti adanya pencipta. Insyaallah kita lanjut besok bicara dalil barunya alam. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan oleh Allah, iman kita dikokohkan oleh Allah, dijadikan iman yang selalu ada sampai hari kematian kita, iman yang terbawa sampai akhirat, iman yang gak goncang-goncang dengan kejadian apapun, iman yang tetap kokoh dengan perubahannya zaman, iman yang gak luntur walaupun ketemu Dajjal, insya Allah. Mudah-mudahan selamat di dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita teruskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا عوراتي رواتي واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله في البني والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.